Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin muslimat, sholihin sholihat, shaimin shaimat dimanapun Anda berada, barakallahu fikum. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang Anda persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita masih melanjutkan halaqah kajian mutiara hadis Arba'in An-Nawawiyah. Di kesempatan malam ini kita masuk hadis yang ketiga. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bunyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan, rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, putra dari Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoi keduanya. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun atas 5 pondasi. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah, bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamis shalah, kemudian yang kedua menegakkan salat, yang ketiga wa ita'iz zakah, kemudian membayar zakat, yang keempat wa hajjil baiti, melaksanakan haji di Makkah, dan yang kelima wa shaumi Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Juga sebenarnya diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Tirmidzi, demikian juga Imam Ahmad. Saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini termasuk pondasi Islam karena berbicara terkait tentang 5 rukun Islam. Tentu di sini banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Di antara pelajaran penting adalah kalimat bunia. Ini artinya apa? Bahwa kalau 5 perkara ini tidak ada pada diri seorang, maka bangunan keislamannya itu roboh, bisa terancam roboh atau sudah roboh. Nah, tergantung perkara apa dulu yang dia tinggalkan. Contohnya sholat, berarti roboh bangunannya. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kalimat bana yabni bunya, dibangunkan di atas 5 perkara ini Islam. Kemudian pelajaran berikutnya terkait masalah syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, mengucapkan syahadat bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan syahadat bukan sekedar diucapkan, tetapi harus memenuhi syarat-syarat agar syahadat kita ini sah. Para ulama telah menulisnya dalam beberapa kitab apa saja syarat la ilaha illallah agar la ilaha illallah yang kita ucapkan sah. Yang pertama kata para ulama adalah al-ilmu. Artinya kita harus mengetahui bahwa la ilaha illallah maknanya kita harus meninggalkan semua bentuk peribadatan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan mengetahui al-ilmu, bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, maka dia pasti masuk surga. Jadi harus mengilmui. Kemudian yang kedua adalah al-yakin, harus yakin dengan apa yang dia ucapkan. Artinya ketika orang mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah, dia harus yakin satu-satunya zat yang berhak diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya zat yang berhak diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah Subhanahu wa taala batil. Tidak boleh berdoa kepada selain Allah, tidak boleh sujud dan ruku kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah ibadah. Kalau sudah yakin, maka syahadatnya sah. Dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallaha bihima abdun ghairu syaqin fihima illa dakhul jannah. Ucapan asyhadu an la ilaha illallah, bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berjumpa dengan Allah dengan mengucapkan kedua hal ini tanpa ragu-ragu, artinya yakin, ya, maka dia pasti masuk surga. Ya, tidak boleh ada keraguan-raguan.
Ragu berarti kita terancam batal iman kita. Kemudian yang ketiga kata para ulama, al-qabul, artinya kita harus menerima apapun konsekuensi daripada syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Apa konsekuensinya? Salah satunya kita harus meyakini satu-satunya millah, satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Ya, selainnya batil. Inna dina indallahil Islam. Kita harus meyakini bahwa agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Selain Islam batil. Kalau mereka meninggal dalam keadaan tidak Islam, masuk neraka. Ini kita yakini. Karena ini bagian daripada konsekuensi la ilaha illallah. Kalau seandainya ada orang yang meyakini bahwa semua agama sama dan sama-sama masuk surga, maka dia tidak meyakini konsekuensi daripada la ilaha illallah. Dia tidak qabul menerima konsekuensi daripada la ilaha illallah. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah al-inqiyad, yaitu tunduk menerima. Jadi menerima, tunduk dalam makna melaksanakan, inqiyad, melaksanakan sholat, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang syahadat belum pernah sama sekali sepanjang umurnya tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bermakna kalimat syahadatnya. Kecuali kalau dia syahadat pagi misalkan belum ada kewajiban sholat, kemudian sebelum zuhur jam 10 atau jam 11 dia wafat, maka dia dikategorikan sebagai muslim walaupun dia belum mengamalkan satu pun dari konsekuensi la ilaha illallah. Kenapa? Karena pada saat itu belum ada amalan, belum ada ibadah. Kemudian yang kelima kata para ulama, as-sidqu, jujur. Ya, jujur dalam hatinya, dia tidak mendustakan. Bahwa ketika dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, bukan lisannya saja, tapi hatinya betul-betul sama dengan lisannya, bersaksi bahwa tidak ilah yang berhak diibadai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, al-ikhlas, yaitu ikhlas mengucapkannya dalam arti mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam rangka mencari ridha Allah, bukan untuk tujuan-tujuan lainnya. Dan yang terakhir adalah al-mahabbah, yaitu harus mencintai apa yang menjadi konsekuensi la ilaha illallah. Anda harus mencintai Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai Islam dan mencintai syariat Allah Subhanahu wa taala, serta mencintai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya orang-orang beriman. Walaupun berbeda organisasi dengan Anda, berbeda berbeda tradisi, bahkan mungkin dari suku lain, Anda tetap mencintainya walaupun itu adalah orang yang berbeda negara, berbeda bangsa dengan kita. Bagi masyarakat muslimin, itu poin pertama daripada hadis Bunyal Islam ala khumsin. Kemudian pelajaran berikutnya yang bisa kita ambil adalah apa? Syahadat ini merupakan syarat orang masuk Islam. Kalau ada orang yang masuk Islam tapi tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, padahal dia tidak bisu, dia punya kesempatan, kemudian dia meninggal, maka dia itu dikategorikan kafir. Walaupun dia meyakini Islam, walaupun dia meyakini syariat Islam, tapi kalau enggak mengucapkannya, maka dia terancam masuk neraka. Baik, kemudian jamaah sekalian, poin berikutnya adalah iqamis shalah, menegakkan salat. Menegakkan bukan sekedar mengerjakan, tapi menegakkan dalam arti mewujudkan tujuan daripada salat. Tentu banyak ya tujuan salat, diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala, aqimis sholata lidzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi salat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada tujuan-tujuan lain, tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat harus menjauhkan kita dari perbuatan fahsya, keji dan perbuatan mungkar. Itu menegakkan salat. Kemudian jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun menunaikan zakat, baik zakat mal maupun zakatul fitri. Kemudian haji ini bagi mereka yang mampu, wajib dalam seumur hidup sekali. Kemudian puasa Ramadan di mana kita melaksanakan sekarang. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang ketiga, yaitu Islam terbangun atas 5 pondasi. Yang pertama syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua adalah menunaikan salat, menegakkan salat. Kemudian yang ketiga adalah membayar zakat. Kemudian yang keempat adalah haji, dan yang kelima adalah berpuasa di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi ampunan dan rahmat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.